Halo, apa kabar teman-teman? Semoga yang di rumah sehat semua ya, amin. Seperti biasa, balik lagi bareng gua Billy, dan di episode kali ini kita bakal bahas tentang topik membawa pesan damai. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini mungkin kalau kalian ngikutin berita, baik di televisi maupun portal-portal berita online, rasanya setiap hari kita akrab dengan berita-berita yang menyedihkan, teman-teman. Mulai dari pencurian, pembunuhan, korupsi, perang antar suku, perang politik, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman tahu nggak? Sebenarnya hal-hal ini membuat kita sebagai manusia tuh semakin sulit untuk melihat Allah yang kita sebut Maha Kuasa, teman-teman. Sering kali juga kita dengar pernyataan bernada kecewa seperti ini. Kalau Allah memang ada, kenapa ada peperangan? Kenapa ada kelaparan? Nah, manusia mulai mempertanyakan di mana kedamaian. Teman-teman, sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut di firman Tuhan, kata damai yang Tuhan maksud di firman Tuhan itu sebenarnya bukan bicara tentang kesejahteraan fisik ataupun ketenangan ekonomi dunia. Bukan, teman-teman. Tuhan bilang gini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, teman-teman, kata perdamaian dalam bahasa Ibrani atau shalom yang mungkin sering kita dengar, itu cenderung merujuk pada definisi ketenangan individu, kelompok, maupun bangsa. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi, kedamaian itu sebenarnya berbicara tentang keharmonisan spiritual, teman-teman, yang timbul dari pemulihan individu dengan Allah. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita, teman-teman, di Roma 5 ayat 10. Dia bilang gini, bahwa kita adalah musuh Allah karena dosa kita. bahkan kesalehan kita ataupun perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Terus di Roma 3 ayat 11 juga bilang gini, bahwa kita tidak mampu, bahkan kita tidak memiliki keinginan untuk mencari Allah. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Nah, sejak awal sebenarnya kita sebagai manusia diciptakan untuk memiliki dan bisa menikmati persekutuan dengan Allah, teman-teman. That's why apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, pengorbanan Yesus Kristus, itu merupakan misi besarnya Allah untuk mengembalikan kita manusia kepada rencananya yang semula, dari musuh menjadi anaknya, dari hubungan yang rusak dikembalikan utuh sempurna melalui Yesus Kristus. Nah, itulah damai yang sesungguhnya, teman-teman. Dosa mulai masuk ke dalam dunia dan merusak seluruh aspek kehidupan manusia, teman-teman. That's why siapapun orang yang belum mengenal Allah sangat tidak mungkin ataupun mustahil untuk mengupayakan perdamaian dengan sesamanya. Karena memang dirinya sendiri juga belum menerima damai dari Allah, teman-teman. Nah, kekacauan yang sudah sangat parah di dunia, seperti kelaparan, peperangan, ataupun kejadian-kejadian lainnya, sebenarnya itu diakibatkan dari kita sebagai manusia yang tidak mampu melihat sosok Allah, teman-teman. Sehingga kita menjadikan diri kita sendiri menjadi pusat perhatian, bukan orang lain. Teman-teman, kekacauan-kekacauan seperti ini sebenarnya bisa diuraikan apabila kita sebagai manusia memiliki damai dalam hati kita, damai dengan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Perintah untuk membawa pesan damai ini sebenarnya bisa kita maknai juga sebagai perintah untuk memberitakan Injil. Karena dari itu, teman-teman, yuk kita mulai lagi beritain Injil, beritain kabar baik ini ke teman-teman kita yang belum mengenal Yesus. Selamat memberitakan Injil, teman-teman. God bless.